aku itu nonton di satu reels gitu yang bikin aku tuh kayak ini bener juga ya kan, mereka kan pasti punya perasaan yang kayak mama papa mana gitu kan, ketika kita pulang mereka kayak excited dan kitanya tuh kayak gak, terus gue nggak mau gitu kan kasihan gitu. Dating after marriage ini gimana gitu kayak untuk menjaga tetap kompak ya. Yes, kekompakan, keromantisan gitu. Kadang kan mungkin kita mikir kita ngedate tuh harus yang ekstra, harus dinner di tempat mahal gitu. Tapi menurut aku malah enggak. Simple quality time bareng, kita ngobrol. Sosok suami gitu kan, itu sangat dibutuhkan sih menurut aku kalau bagi istri ya. Bener, karena kita tuh udah mikirin apa yang belum tentu kejadian, sementara suami tuh bisa kayak enggak, itu baru di pikiran kamu aja gitu sih, pasti keluh kesah seorang ibu. Welcome to Beforia Media. Hari ini kita mau ladies talk sama Misha dan juga Mama Zoe. Jadi kan selama ini Babe seperti yang kita lihat sudah ada boys perspektifnya. Sekarang kita mau denger langsung dari moms yang selama ini kita lihat di social media presence-nya. Kita mau tanya langsung ke mereka. Are you guys okay and happy? Rani, aku Duluan aja. Oke. Aku alhamdulillah happy, Mama. How about you? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Gimana kalau Rani? Alhamdulillah happy. Oke. Nah, ini kan yang selama ini kita tahu ya, both of you guys sama kayak aku, kita decided untuk open up di social media, di kamera, a glimpse of our family gitu ya. Dan banyak banget perspektif yang kita taruh di social media itu yang dianggap sama netizen diterimanya juga bahwa kita ini happy family, ya keluarga kita bertiga, insya Allah beneran happy family juga. Nah, pengen tahu sebenarnya in real life-nya gitu. Seru banget topik-topiknya ya. Iya. Apakah kalian baik-baik saja? Oke, in real life ya. In kalau ditanya real life. gimana? Alhamdulillah happy, karena aku personally emang tipe yang mungkin nikah muda terus kayak punya anak itu suatu hal yang aku tuh impikan banget. Mungkin kayak dari sekolah gitu, mungkin kayak rada ya omongan kita sama teman-teman gitu ya, kayak gue pengen deh nikah umur segini, gue pengen deh punya suami yang seperti ini, punya anak 2 sepasang gitu kan, laki-laki dan perempuan. Itu suatu hal yang aku tuh udah ada di mimpi aku banget dari dulu. Jadi ketika alhamdulillah ini udah diberikan nikah muda juga, terus habis itu punya anak 2, satu laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan, itu benar-benar kayak living in my dream banget. Jadi kayak menurut aku nggak ada satu hal yang aku tuh ya nggak ada yang terlewat bahagia gitu. Jadi benar-benar happy semua sih alhamdulillah. Walaupun memang sebenarnya in realita ketika kita dijalanin pasti mah ada aja asam-asamnya, terus kayak kesel-keselnya sama pas suami, sama anak. Kadang kan ya namanya juga masih muda, mungkin secara emosi juga masih naik turun gitu ya, ada susah gitu. Cuman ya alhamdulillah happy masih terkontrol dengan baik gitu. So memang kalau untuk kamu it's always been your dream ini untuk menikah muda, build a family. Kayak apa yang kamu taruh di social media ini memang something yang kamu mau selama ini dari sekolah. Jadi kayak mungkin beberapa sahabat deket aku ya kayak udah tahu kayak oh ya emang ini mimpinya dia banget sih, kayak punya keluarga muda, terus memang ini tuh sesuai apa yang aku impikan banget gitu. Jadi ya sesuai dengan apa yang dia udah aku plan gitu lah. Tidak ada yang dibumbu-bumbui. Betul, ya. Sesuai. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya alhamdulillah happy ya, walaupun memang kelihatannya nikah muda tuh kayak cepet banget ya, maksudnya kayak dari yang awalnya tuh punya baby segala macam, it's a new experience mungkin, tapi kalau dijalanin pelan-pelan, dijalanin dengan happy gitu, kayak ya jadi senang sih yang menyenangkan banget sih, kayak punya gimana ya, ketika dulu kan kita pas muda tuh pengen banget ya kayak ini gue sama pacar gue atau ini cowok yang gue impikan tuh seperti ini, ketika itu terjadi dan punya little me, little him gitu kan, jadi kayak wow gitu, ini gue udah sampai di tahap ini, itu kayak nggak nyangka sendiri aja kadang tuh, jadi happy, terus kayak udah nggak ada yang kurang lah, jadi udah semua yang kita capai udah bisa dicapai gitu. Jadi memang apa yang kalian kita lihat di konten gitu, kalian gitu ya, kayak doa yang dulu aku semogakan gitu ya, manifestasi aku itu real kan, real ya, real banget. Nah dengan image tersebut
kalian tuh pernah nggak sih merasa ya sebagai seorang ibu yang istilahnya jadi benteng keluarga, sebagai seorang perempuan yang mungkin lebih suka overthinking atau lebih suka cautious lah ya akan hal-hal yang mungkin laki-laki atau suami kita tidak pikirkan gitu. Kalian suka feel pressured nggak nih dalam menjaga keharmonisan keluarga kalian gitu untuk selalu terlihat baik-baik saja gitu? Kalau aku sih, menurut aku itu udah menjadi hal yang biasa ya. Pasti kan ibaratnya perempuan kan lebih overthinking segala macam gitu lagi. kan. Tapi kalau pas udah berkeluarga, ibaratnya itu udah menjadi kebiasaan gak sih, yang ibaratnya oh ya memang hidup seperti ini gitu. Ibaratnya ya, tapi dijalanin dengan bareng-bareng, apalagi sama anak-anak. Jadi kadang kita stres pun ada anak-anak tuh, ibaratnya udah kayak ternyata gue tuh bisa nih, walaupun pressure dari luar terpressure, tapi lebih kayak ternyata menyenangkan gitu untuk menjalaninya tuh. Jadi kayak ya udah berjalan begitu aja sampai mendewasakan kita gitu sih. Pendewasaannya sembari berjalan lah ya gitu ya. Iya. Memang alhamdulillahnya positive side-nya banyak banget gitu. Kalau kamu gimana? Ya, aku kurang lebih sama juga. Karena kalau misalnya aku sama Papio gitu ya, kita tuh bener-bener kalau bisa tuh barengan aja, ngejalanin tuh semua barengan. Karena ini udah komitmen jangka panjang gitu ya. Jadi mau dalam mengatur anak-anak, walaupun emang emang harus semuanya, nggak mesti semuanya perfect, tapi memang kalau dilakuin bareng-bareng tuh semua bisa jadi lebih aman deh, terkontrol gitu. Jadi nggak ibaratnya. merasa sendirian dalam menjalankannya ya. Jadi pressures-nya pun tidak berat di mamah doang nih yang mikirin gitu ya. Ya alhamdulillah ya, karena kan as we all know, apa sih ya, rata-rata tuh dalam pernikahan sebagai perempuan banyak lah gitu ya cerita di masyarakat yang kayaknya tuh sangat disayangkan sebenarnya, ibunya itu merasa sangat sendirian dalam menjalankan keseharian, menjalankan peran yang sebenarnya harus seperti Berdua octopus gitu ya, ya. banyak yang harus dipikirin. Tapi memang kalau bareng-bareng everything will be okay ya. Saling bagi tugas aja gitu ya. Very glad to hear that, karena berarti berkesinambungan ya, kita walk the talk. Nah kalau gitu besides apa yang what we decided to put up on social media lah ya, yang kita rasakan sehari-hari nih gitu. Kalau kayak aku kan aku memilih untuk memilah-milah nih mana yang I wanna share on social media, mana yang aku kayaknya belum ready deh untuk talk about it. Kayak misalkan pengalaman baby bluesku, aku sampai sekarang belum secara detail tuh menceritakan keluh kesah aku gitu. Kalau kalian ada nggak sekiranya kalian mau sharing keluh kesah sebagai women, istri dan juga ibu yang kalian would like to share today? Kalau aku mungkin sebenarnya emang kalau ketika ditanya nih ya, kalau misalnya apa nih yang kayak keluh kesah dan segala macamnya, kalau misalnya ketika mood lagi happy tuh nggak terfikirkan, terlintas satu pun tuh nggak ada gitu loh Kak. Kayak gue lagi happy jadi tapi ketika kita kesel lagi capeknya atau apapun yang bikin ngeganggu mood gitu ya, itu tuh rasanya ngalir aja. Aduh gue kesel banget lagi, begini baru keluar tuh kayak gitu. Ini kan emang aku lagi happy, jadi kalau misalnya ditanya keluh kesah mungkin ada beberapa, cuman mungkin yang paling aku highlight tuh ya mungkin ada momen dimana tadi yang kita bahas gitu ya, mama tuh berusaha untuk jadi garda terdepan. Pokoknya kita nggak boleh kelihatan capek, kita nggak boleh kelihatan semua tuh harus bagus, apa yang kita kontenin gitu, apa yang kita tunjukkan ke masyarakat gitu kan. Itu kan berarti satu hal yang mungkin akan jadi contoh nih. Jadi bebannya mungkin di situ. Nah mungkin itu sih yang tadi kakak juga mention gitu, kalau misalnya kita mama tuh aku tuh ngerasa ya kadang suka capek dan overwhelm aja sih, kayak apa yang aku lakuin benar nggak ya, kayak aku share kayak gini tuh bener nggak, lebih ke overthinking sih kalau misalnya aku gitu. Karena mungkin dari situ aku ngerasa kayak mungkin aku ngerasa dari sisi akunya sudah enough sudah, apa belum ya kayak gitu. Cuman emang perlu ada sosok suami. Kalau aku selalu kayak gitu ya, jadi selalu harus ada perspektif dari dia juga nih gitu. Kita tuh apalagi kita udah punya buntut ya, jadi kayak apa yang kita lakukan akan ditiru, apa yang kita ajarkan kan bakal berdampak ke anak dan ke masa depannya gitu kan. Jadi kalau aku setuju banget sama Mamisha gitu kan, dimana kalau kadang tuh ibu tuh merasa jadi garda terdepan gitu, karena dan kita kan
overthink of everything ya. Jadi kayak ibaratnya yang belum terjadi tapi kita udah mikirin, Iya, udah sering banget tuh kayak gitu iya, ya. udah siap siaga nih kalau ini. Dan tapi kalau untuk keluh kesah ada, tapi ya itu bakal larut gitu aja sih, tergantung banget. mood ya benar. Kalau happy kita happy gitu, kita nggak mikirin, kita kayak oh udah dunia tuh udah sempurna, udah Betul. perfect, tinggal bersyukur gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi sedih ya kita tuh Jadi keinget semua tuh. Iya. Kayak langsung kayak papa poin ini oke gue nggak suka nih, mbak gue nggak suka nih lah segala macam, lagi capek segala macam, itu baru pop up tuh. Oke. ya, Sering gitu banget sih. kayak gitu tuh. Makanya kan kalau apa-apa mending dibilang ke pasangan kan ya. Dia jadi kayak sosok suami gitu kan. Itu sangat dibutuhkan sih menurut aku kalau bagi istri ya. Bener sih, Karena setuju. kita tuh udah mikirin apa yang belum tentu kejadian, sementara suami tuh bisa kayak enggak, itu baru di pikiran kamu aja gitu sih. Pasti kalau kesah seorang ibu. Ya pasti sih ya. Iya, jadi kalau memang kita sebagai perempuan itu sebenarnya kalau aku ngelihatnya kadang kita suka memberikan standar besar untuk diri kita sendiri sebelum sebenarnya ada yang bilang kalau mama ada masalah nih gitu ya. Misalkan pasangan kita sebelum mereka kasih alarm bahwa ma ini kita harus begini gini, karena kita udah keburu pikiran duluan ya. Nah itu kalau tadi kalian sama-sama aku ngeliat garis besarnya adalah support suami tuh gede banget, ya kan, untuk kalian berdua. How do you guys find the time atau the way to keep the passion alive, keep the spark alive? Dating Dulu nih Rani nih. dating after marriage ini gimana gitu, kayak untuk Oke. menjaga Biar tetap kompak ya. yes, Itu kekompakan, keromantisan gitu, kayak tetap sebagai Pasangan. Iya. sebelum menjadi orang tua gitu. Gimana Aku nih? Iya. Nih kalau aku mungkin karena kita juga udah lumayan lama ya, OTW 7-8 tahun ya. Jadi Oke. 8 tahun kenal, 7 menikah gitu kan. Jadi Kayaknya dia paling lama ya di sini. Iya, kayaknya Aku ya. paling junior Tapi nih. Dulu aku nggak pernah pacaran lama, jadi Oke. kayak hubungan pertama yang aku tuh lama gitu, Langsung kenal sama serius. seseorang. Yes, betul. Nah, gimana cara menjaga sparks itu ya? Yes. Kayak kalau misalnya aku sendiri sama Papio tuh memang banyak banget, karena kita sekarang kerja tuh bareng berdua gitu kan. Mungkin tadinya aku kantor, sekarang dari side, jadi sama-sama di rumah nih, jadi kayak content creator sama ada insurance gitu kan. Jadi kita ngejalanin apa-apa tuh barengan. Dan Oke. menurut aku tuh di situ malah sela-sela kita tuh bisa kayak tiba-tiba movie date, nggak Oh, oke. terjadwalkan gitu. Jadi Spontaneous banyak date. Spontaneous date. Dan emang menurut aku tuh hal-hal yang kecil yang kayak gitu tuh. Kadang kan mungkin kita Iya, mikir iya, betul. kita ngedate tuh harus yang ekstra, harus dinner di tempat mahal gitu. Tapi menurut aku malah enggak. Oke. Simple quality time bareng, kita ngobrol heart to Oke. heart, terus ngomongin kayak mimpi kita apa ya selanjutnya yang mau kita kejar. Itu menurut aku tuh malah bikin sparksnya tuh makin ada terus dan panas terus gitu. Jadi the way kita tuh bisa inget sama mimpi-mimpi kita, the way kita tuh inget lagi kayak dulu kita kayak gini loh, kita suka satu sama lain tuh karena ini, kita support satu sama lain tuh karena ini. Jadi sesimpel ngobrol, sesimpel kayak bertukar pikiran lagi tuh menurut aku udah relieving banget sih buat aku. Oke, emang Gitu. berarti teaming up ya? Iya. Jadi on everything that we do, Betul. remember that awal kita nikah ini emang kita mau jalanin hidup bareng-bareng. Dan Jadi jadi berasa komitmennya tuh ya walaupun emang seumur hidup tapi ya dijalaninnya dengan teman penuh- hidup, benar-benar betul. teman hidup. Benar. Oke, that's fair enough. Kalau kamu gimana nih? How to spice up the relationship always? Ya kurang lebih tuh kayak gitu ya, karena kan kita kan ya konten kreator juga kan, aku sama Papa Ron Yes. gitu kan, dimana kadang kita juga sampai nggak punya waktu gitu untuk kayak keluar, pasti ngonten, keluar pergi gitu Mostly kan. work ya? Jadi kadang kalau buat spice things up, paling kalau misal kita udah di rumah gitu, di rumah kita semalam apapun aku sama Papa Ron tuh pulang, biasanya itu kita nonton Netflix and chill ada gitu. waktunya ya Iya, itu. jadi di situ kita bisa ngobrol bareng segala macem, dan kayak ya nonton film aja sambil ya bermesraan gitu. Iya. Jadi Itu paling aku di situ kalau kayak sih. gitu ketiduran tuh. Jadi nggak bakal jadi. Aku kalau juga gue. suka marah kalau dia ketiduran. Oh, Cuman berarti kan Papa Arong akunya kayak Ketuker iya, ya? ketuker kan. Tapi kalau aku tuh lebih kayak merasa ya kayak capek kerja itu kayak Iya, itu ibaratnya relieving itu ya. kewajiban, Relief-nya, kewajiban. kewajiban untuk bekerja, tapi pas di akhir hari terus ditutup dengan kayak kita ya gitu juga remind yang dulu kayak dulu kita bisa ya kayak gini, kayak oh kita udah di tahap ini ya, oh dulu tuh kamu tuh dulu kayak gini, kayak gitu loh. Jadi kayak tetap tetap panas gitu, biar Mengingat lagi cinta-cintanya tuh dulu kenapa? Sumpah itu gitu hal ya. menurut aku Oke. hal termurah yang bisa dilakukan, apalagi untuk
pasangan yang udah lama ya, karena kan Iya. kayak mungkin oke ke akuarium ya Allah udah ajak anak-anak juga udah bisa gitu kan, jadi kayak Iya. bukan suatu hal yang spesial lagi, tapi ketika ngomong heart to heart terus kayak kita bisa nurunin ego masing-masing itu menurut aku yang mahal banget sih. Jadi kayak gak perlu yang heboh-heboh, tapi kayak ngobrol terus kayak lagi sama-sama kayak inget lagi mimpinya apa segala macam itu lebih Iya. lo harus inget kita tuh ini tuh Ya dalam sama jangka panjang kayak awal-awal gini, gitu. ketemu gitu kan, kenapa kita bisa saling kayak Suka-sukaannya iya, apa, suka-sukaan. malu-malunya lagi gitu ya. Jadi ngerasain lagi tuh rasanya pengen bareng-bareng. Iya Setuju sih, karena kan aku juga pernah ya nih sama Babe tuh along the way. Maksudnya kita pernah lah ya macam-macam coba kayak dating yang biasa aja, yang mahal banget, yang recommended kayak gimana, bla bla bla. Tapi jadi waktu itu kita pernah pergi diniatin gitu ya, kayak sampai titip seiji berdua dan lain-lain. Terus kayak kita udah planning makan di di ABC mana, lah. nginep, check-in bareng, itu check-in halal ya kan. Tapi at the end of the day, karena terlalu fokus sama cuman activity-nya aja, bukan kayak tadi yang dibilang gitu ya, remembering why we are together in the first place, sharing atau gimana. Jadi garing banget. Udah Karena udah garing, terplanning. lebih kayak nggak quality time, just Oke. structure time gitu kan. Kayak jadi lupa kita kesini ngapain sih, aduh kangen AG. itu Sering nggak kalian kayak gitu? Aku sering banget sih gitu. Nah itu tuh aku sejak kayak gitu aku udah enggak lagi sih. Ini tuh kayaknya karena udah emak-emak juga mungkin ya, kayak rugi ya. Kayak bener. udah rugi kayak waktu. mending ngajak anak-anak ya gitu ya. Exactly, rugi waktu, rugi uang, terus juga kayak udahannya jadi senewenan kayak kok kamu gini doang sih? Iya nggak sih? itu Nggak benar. sesuai ekspektasi. Ekspektasi, iya. Nah, ya memang berarti respecting our partner, listening, Itu udah paling berharga definisi be present di momen ini sama pasangan kita, dengerin keluh kesahnya, dengerin mimpi-mimpinya, rencananya bareng-bareng, digali lagi. Itu salah satu cara untuk spice things up ya in the relationship, keep the love life. Setuju. Do you feel held enough dalam teaming up? Kalau misalnya teaming up itu sih aku ngerasa kebantu banget sih, walaupun kalau misalnya mungkin dalam beberapa ini harus fight dulu nih, kayak misalnya harus dibilangin dulu nih, kamu harusnya tadi gini, walaupun memang membutuhkan banyak waktu ya untuk Discuss. gitu kan. Cuman kalau misalnya sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak gitu, kalau Papa Aaron itu lebih ke dia itu dia tuh lebih banyak bergerak aku nih misalnya, tapi at the end of the day dia tuh lebih membantu ketika aku udah capek. Jadi ibaratnya kayak healing aku tuh dia tuh bisa lah, ibaratnya nih kayak aku kerja seharian gitu, aku lebih banyak berpikir karena aku mungkin kalau aku personally overthinking ya orangnya gitu kan. Jadi tapi pas mau tidur segala macam dia tuh yang masih make sure aku kayak kamu makan gak gitu, terus kayak misalnya ketika kita ketemu anak-anak malam gitu kan, terus dan aku bilang aku capek gitu kan, nah nanti dia ngajak main anak-anak, jadi ibaratnya kita bagi-bagi tugas bagi-bagi gitu ya. tugas, walaupun bukan di yang misalnya aku maunya dia gini, tapi ternyata dia lebih membantu di yang Hal lain, yang tidak kamu duga tadi. Iya, yang Oke. tidak aku duga gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya role dia sebagai suami, itu menurut aku udah cukup banget. Masya Nah, Allah. dan buat anak-anak juga. Alhamdulillah. Aku juga sama Babe awal-awal kita menikah itu salah satu yang akhirnya switch my perspective on marriage dan cara ini tuh ketika aku ke marriage counselor terus ditanya sebutin 3 hal yang kamu suka tentang Babe. Terus udah sebutin, disuruh bayangin Babe sebagai anak kecil, sebutin 3 hal yang kamu pengen kasih tahu kalau ketemu Babe pas masih kecil. Jadi tuh kayak aku disuruh berpikir dan melihat suami aku bukan sekedar pasangan aku yang aku demand terus, tapi apa juga yang aku mau kasih ke dia gitu. Jadi gratitude-nya aku tuh, oh iya ya, he's also a human being sama kayak aku gitu kan. Jadi kayak Jadi refleksi diri jadi kadang ya. refleksi diri dan muhasabah diri untuk nggak tunjuk-tunjukkan terus gitu. Nah dalam journey kalian untuk bisa sampai segininya gitu ya, bisa seharmonis ini,
kalian pernah merasa disrespect sama, maksudnya tidak direspect sama keluarga kah? Atau kalian selalu merasa kayak I feel hurt as a woman sebagai anak, terutama mungkin dari mertua. Kita kan anak muda nih yang menikah, pernikahan dini. Dan banyak ya yang takut dipandang sebelah mata gitu. Kalian gimana? Oke. Kalau aku sendiri mungkin ini salah satu di podcast sebelumnya yang tadi sama Papio ya, salah satu yang bikin aku cinta sama Papio dan keluarganya adalah bukan dari sisi materi justru ya, kayak ekonomi dan segala macam, aku mengesampingkan itu, tapi memang dari sisi personality dan karakter yang tadi kita bahas. Menurut aku keluarga suami aku, keluarga mertua aku tuh benar-benar yang hangat banget. Aku merasa punya keluarga baru, aku punya mama baru, papa baru. Walaupun memang dari sisi background aku pun alhamdulillah sudah tercukupi dan aman gitu ya. Keluarga aku juga memberikan aku cukup kasih sayang lah gitu. Cuman ketika kenal keluarga Papio gitu, aku tahu ternyata memang keluarga gak semenakutkan kayak yang orang-orang takutin gitu. Dan memang malah jadi aku punya mama baru yang justru ternyata aku malah lebih kompak sama mama mertua aku. Karena kita sama-sama show naga kayaknya ya. Jadi dari tadi zodiak sekarang show. Tapi bener-bener bentar lagi apa weton. Tapi bener aku sama mama mertua aku ya yang banyak konten atau banyak yang kayak aku nih takut nih punya mertua, takutnya yang gimana gitu. Apalagi kan mama yang membesarkan suami kita gitu ya. Jadi kadang apa yang suami kita lakukan ke kita tuh ya ada refleksi dari pola asuh dari orang tua gitu. Nah pasti kan kita takut banget ini tuh sesuai nggak ya sama ekspektasi kita. Dan alhamdulillah kalau dari keluarga Papio alhamdulillah aman. Aku merasa disayang. Papa mama mertua aku tuh juga keluarga yang sangat hangat. Jadi alhamdulillah aku pun bisa memberikan ruang atau keluarga yang baik juga untuk anak-anakku juga gitu. Dan semuanya suportif alhamdulillah. Jadi itu yang bikin aku nggak merasa sendirian, gak merasa kesusahan as a mom, as a mother. Jadi walaupun aku usia masih muda tapi alhamdulillah dikelilingi dengan lingkungan yang sangat positif dan itu aku alhamdulillah banget gitu. Kalau untuk orang-orang yang di luar sana nih, menurut kamu you are privileged untuk dapetin mertua dan keluarga besan gitu ya istilahnya, yang supportive, yang baik dan respect kamu. Kalau misalkan kamu tidak memiliki hal itu, menurut kamu itu akan affect keluarga kamu gak? Dan bagaimana kamu handle-nya kira-kira? Kalau misalkan itu nggak terjadi gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu, mungkin aku akan mencoba merefleksikan diri gitu. Kayak mungkin apa ya dari diri aku yang bisa aku kasih ke mereka, value aku tuh apa nih yang bisa aku tukarkan untuk mendapatkan kasih sayang mereka. Karena pasti suatu hal yang kalau misalnya orang tuh nggak suka, pasti akan ada satu hal yang mereka akan suka gitu. Nah aku akan mikir kayak value apa yang aku bisa kasih ke mereka supaya mereka tuh bisa merasakan bahwa aku nih orang baik. Aku tuh juga berasal dari keluarga yang memang yang patut untuk disayang gitu. Jadi memang aku lebih mempertanyakan aku sih kayak gimana caranya aku bisa ya untuk dekat dengan keluarga suami, dekat dengan keluarga pasangan, kayak gitu sih Kak. Jadi merefleksikan diri aku tuh, aku udah jadi orang bener belum sih? Kayak aku tuh bisa jadi mendapatkan kasih sayang mereka nggak sih? Perlakuan baik dari mereka gitu. I see. Dan memang harus dikomunikasikan sih Kak. Karena kan ibaratnya ini kalau udah nikah ya, karena kan itu udah terjalin komitmen. Terus habis itu kayak kita bukan cuman menikah sama dia juga, tapi menikah dengan keluarganya juga kan. Jadi itu tuh yang harus dipertanyakan, karena kan kita menikah pengennya untuk seumur hidup gitu ya, lifetime gitu. Jadi itu harus dibicarakan bareng-bareng sih. Ya, gitu. penting banget ya, bibit bebet bobot. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku hubungan sama mertua ya, wah aku nggak bisa ngejelasin sih, mertua aku baik-baik banget sih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah aku bersyukur banget punya mertua yang aku nggak, dari dulu kan aku ibaratnya mungkin kalau misalkan memang mimpinya gitu ya menikah segala macam gitu kan. Kalau aku yang kayak yang masih terkaget-kaget kadang gitu awalnya. Awalnya. Jadi pas awal menikah tuh masih yang memang udah kenal sama mama mertuaku, sama papa mertuaku. Tapi ada beberapa hal yang membuat kayak nggak expect gitu kalau aku sama Panji bakal menjalani hubungan yang seserius itu, lalu decide untuk menikah, terus langsung punya anak gitu kan. Jadi baru-baru terlintas tuh pas udah married, terus gini kayak mama mertua papa mertua suka gak ya sama gue, kan ada lah terlintas kayak gimana ya ke depannya gitu. Dan ternyata ya kan aku kan memang di background aku, keluarga aku memang tidak seharmonis keluarga Papa Aaron gitu kan. Maksudnya ya orang tua aku baik, semua baik. Maksudnya
mereka ngasih aku kasih sayang, oh sayang banget sama aku gitu. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang mungkin kita beda gitu ya. Dan pas aku kenal lebih dalam sama mama mertua aku, papa mertua aku, ternyata aku nggak bilang mereka lebih sayang sama aku, cuman ternyata kasih sayangnya luar biasa sih. Kayak benar-benar mereka nganggap anak sendiri iya, ya. nganggap aku anak sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya kalau aku sakit tuh dia bisa call, bisa bener-bener kayak gimana gitu kan. Terus aku lahiran dia selalu kayak mama mau datang, mama mau nginep gitu, mama mau nemenin kamu, yang bener-bener bikin aku kayak gila, gue disayang banget sama mama mertua dan papa mertua, karena Di value lah ya. Iya, karena perbedaan itu loh. Even aku ngerasa aku tuh banyak kurangnya karena aku nggak sedekat itu sama orang tua aku. Maksudnya deket dalam kata tuh kita nggak yang intens banget gitu. Bukan keluarga cemara yang iya, gimana. gitu. Terus taunya ternyata banyak hal yang ternyata mama mertua aku tuh, terutama mama mertua ya. Kalau papa mertua kan mungkin Cuek, kerja, dia kerja laki juga gitu. lah ya. Tapi kalau mama mertua aku tuh bener-bener kayak aku tuh ngerasa ini kayak nyokap gue gitu, bener-bener. Jadi kayak punya dua ibu ya. Bener-bener aduh, bahkan ketika aku berkeluh kesah tentang Papa Aaron gitu, dia tuh yang kayak udah sabar, anak mama tuh sabar gitu ke aku. Jadi Anak kayak, mamanya kamu nih ya sekarang jadi ya. kayak Iya, iya. udah Jadi lupain nggak kenal. iya, Papa Aaron udah kayak bye gitu kan. Iya, Kayak, iya. nah anak mama gitu. Setuju. Wah, berarti ya alhamdulillahnya memang kalian dapet Alhamdulillah privilege banget, itu betul. ya. Aku juga merasakan banget memang apa sih namanya, peran mertua itu sangat penting gitu ya, untuk kitanya penting, peran orang tua kita untuk suami kita tuh penting banget. Karena memang di dalam satu keluarga, setuju sama yang kalian bilang tadi, menikahkan dua keluarga. Bukan cuman kita yang menikah. Jadi ketika mau pilih pasangan, pilih yang tepat karena mereka akan menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Ketika memilih keluarga pasangan, itu harus jadi salah satu yang dikaji juga. pilih keluarga pasangan yang kita ready dan kita mau untuk jadi keluarga kita. Ya betul. Nah, so far support dari suami aman, support dari mertua aman, ekonomi insya Allah aman gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri sebagai perempuan gini, ada nggak sih yang sebenarnya tuh kalian butuhkan, tapi kalian belum tahu nih untuk memintanya ke siapa, atau kalian pengen kejar gitu. Pokoknya kayak self desire kalian sebagai women gitu. Apa nih gitu. Ada nggak? Entah fulfilling kayak karir, atau aku pengen lebih tenang, aku pengen lebih ya resolusi karena kita coming into the new year. Kalau aku sebenarnya alhamdulillah sih ini udah on track ya. Jadi aku tuh dari dulu ya selalu planning. Even dari gue mau nikah umur segini, exact. Gue mau nikah umur segini, punya anak umur segini, lalala, S2, S1, ulah segala macam gitu. Tapi mungkin emang kadarullah kan semua punya jalannya ya. Allah juga menunjukkan jalan yang terbaik gitu kan. Udah akhirnya di momen ini mungkin sekarang kan aku udah gak kerja lagi. Terus aku tuh memang tumbuh sama mama yang emang working mom. Jadi ngelihat mama tuh petikilan, even masih sampai sekarang masih aktif kerja gitu. Jadi kayaknya aku penasaran banget, kayak aku ngelihat keluarga Moma, Babeh tuh, apalagi Moma ya, masak itu aku belajar, aku pengen banget sih, aku pengen belajar masak. Aku pengen mendalami peran ibu yang sesungguhnya, mungkin karena aku masih lebih ke 60% tuh kerja, 40% menjadi ibu gitu. 40% menjadi ibu dalam arti oke, untuk anak-anak aku bisa mengayomi gimana seharusnya gitu. Cuman memang nggak full time mom gitu. Dan aku menurut aku ya, ini aku melihat kalau misalnya aku belum siap untuk menjadi full time mom yang di rumah. Aku mungkin senewan karena aku ibu rumah tangga gitu ya. Jadi benar-benar itu yang aku masih kayak penasaran, kayak gue bisa nggak ya, karena aku tuh orang petakilan banget, kayak aku tuh harus kerja keluar gitu. Even kalau misalnya sekarang di rumah kan mungkin konten juga bisa gitu ya, sambil menjalani peran sebagai ibu seutuhnya gitu. Cuman aku masih penasaran itu sih, kayak aku pengen pagi masak kayak Nara Smith lah. Kalau kita kayak Nara Smith bikin dari from scratch, everything from scratch, itu kayaknya seru banget. Nah itu aku masih penasaran tuh. Mungkin akan aku coba pelajari itu ya. Malah looking flawless lagi ya Nara Smith ya. Pakai baju yang flawless gitu kan. Keren banget sih. Setuju sih. Kalau kamu gimana nih? Sebenarnya apa yang aku pengen apa ya? Aku ngerasa udah terpenuhi sih kalau aku. Kalau aku ngerasa udah terpenuhi sih apa yang aku inginkan. Kan memang aku tadinya tuh aku pengen jadi
wanita karir yang kerja di kantoran Sama. segala macem gitu kan ibaratnya. Apalagi kalau lihat manifesting dari luar negeri ya, Aduh, itu kayaknya generasi kita tuh semua mimpinya Kerja ya. kerja di New York. Iya nggak Iya. perempuan? Sama kayaknya. Kita kayak kita grow up Devil Wears Prada nggak sih? Iya, Iya, iya. iya. Benar. Bener Dari banget. film kan kayak seru banget Iya, ya, wanita iya, iya. karir. wanita Heboh, karir terus kayak gitu. Bener-bener. terplan banget hidupnya, nge-gym segala macem kan kayak gitu kan. Tapi ternyata mungkin ya alhamdulillah ternyata jalannya lain. Misalnya jadi konten kreator gitu kan. Yang ya alhamdulillah tercukupi, terpenuhi lah semua gitu kan. Cuman lebih ke ya benar sih aku tuh nggak pernah masak sih. Jadi Saya belajar. penasaran gitu kan. Maksudnya banyak hal yang aku pengen coba gitu kan dan masih memplanning kayak ibaratnya gimana nih caranya kita kerja sampai malam tapi bangun pagi misalnya nge-gym dulu segala macam. Apalagi kan content creator lebih banyak waktu luang ya. Jadi kayak oke, gue ngonten nih atau apa ajak anak-anak apa. Tapi itu menjadi hal yang menyenangkan dalam hal mencari uang juga gitu loh. Nah tapi kayak banyak hal yang aku pengen kayak misalnya terplan dari pagi sampai malam dan ada diselipin tuh kayak misalnya belajar masak segala macam kayak gitu sih. Well-being diri sendiri lah ya, kayak untuk healthy lifestyle gitu dan dan juga ya kayak structured day to day task. Oke. Nah, kalau misalkan apa sih namanya di luar sana gitu ya, ada yang bilang kayak duh melihat keluarga kalian, melihat Mama Zoe gitu ya, Misha, Mama kayaknya hidupnya perfect banget gitu ya. Amin. Amin, benar nggak salah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bisa deket sama anak tapi tetap bisa menghasilkan dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata kayak kalau diceritain lagi, dikaji lagi itu kita semua punya keinginan untuk improve lah ya. Nah, di jalan improvement itu kan kita nggak bisa langsung perfect, Bener. right? Pasti ada aja nih kayak aku pengen turunin berat badan, aku pengen nge-gym gitu ya dari berat badan sebelum hamil sampai age udah 3 tahun belum turun-turun nih gitu kan, belum nyampe-nyampe. Nah, ini along the way-nya kalau kalian tuh gimana meyakinkan diri kalian bahwa it's okay. Oke. It's okay that it's a part of the process. Sebagai perempuan kamu udah hebat, sebagai mama kamu udah awesome, sebagai istri kamu udah masya Allah gitu. Ya kurang lebih sama kayak Karena kan gitu. suka insecure kita. Benar. Aku lagi-lagi ya mau mengadu ke siapa lagi selain ke suami. Jadi mungkin Oke. ini kuping Papio juga udah kayak Itu udah ngomong lagi, itu berkali-kali, lagi ya. Masa lalu itu lagi. Tapi ya lu gak gerak ya kan sih? tapi ujung-ujungnya juga aku mengiyakan aja kayak oh ya udah deh, at least kalau udah pokoknya keluh kesah aku ya tembok aku tuh dia. Jadi kayak Iya sih. ibaratnya Yang penting dikeluarin. Yang penting dikeluarin. Mau aku nyerocos kayak apa, dia tuh pasti akan ada solusinya yang akan ada ini. Oke, kita kerja bareng-bareng. Again sih dia selalu ngasih pundak dia untuk aku tuh bersandar. Jadi ujung-ujungnya aku walaupun ada yang gak kecapek, ada goals aku yang ini terus kayak oke, it's okay, kita masih ada tahun depan, kita masih ada ini, kita lakuin aja terus, yang penting jangan berhenti sebelum puas gitu. Jadi konsisten, karena konsisten yang paling susah kan. Even kalau mau aku mimpi apa, mau apa, kalau emang nggak ada niat dan konsisten kan susah. Disciplinary-nya. Disiplin ya, sebetulnya. Nah, akhirnya aku lagi-lagi balik lagi ke suami gitu. Oke. Mungkin sekarang nih kakak Tieri ini udah mulai bisa diajak ngomong, udah bisa diajak komunikasi ya. Mungkin aku juga coba libatkan. Aku udah mulai cerita nih ke dia kayak, mami tuh pengen ini loh kak, gini. Terus dia kayak, oh iya ya ma. Oh jadi dia Udah bisa diajak ngobrol juga dia ya? bisa diajak ngobrol. Terus dia yang kayak, oh aku juga mau deh punya kayak gini. Jadi dia punya ada Seru angan-angan banget. gitu. Nah dia udah usia 6 tahun udah mulai 6 tahun ngerti, dia? udah 6 tahun. Jadi udah mulai diajak ngobrol kayak, oh jadi kayak gitu ya ma. Oh mama kalau nggak kecapai, oh mama sedih, oh ini. Jadi dia udah mulai aku libatkan dalam emosi aku juga gitu. Oh masya Allah. Kalau kamu gimana? Kalau aku sesuatu yang kita inginkan terus apa? Misal ke postpone gitu ya. Kalau aku lebih ke nggak tahu ya, aku tuh orangnya kayak ketika aku menginginkan sesuatu menggebu-gebu, sangat-sangat menggebu-gebu. Misalnya Di kayak- awal nih. Iya di awal kayak misalnya apa ya contohnya ke anak-anak deh, pengen anak-anak nanti gini gitu. Tapi ternyata bentrokan sama sesuatu hal yang nggak bisa gitu kan. Tapi aku selalu percaya kalau udah waktunya itu udah pasti Bakal terwujud ya, gitu ya. bakal terwujud gitu sih. benar. Karena dan sekarang aku selalu berpikir ketika aku kecewa akan hal yang kayak Tidak bisa kamu kontrol. tidak bisa aku kontrol gitu kan, aku lebih kayak
apa ya, berusaha untuk gue nggak saingan sama siapa-siapa, ya udahlah gitu. Itu benar Ya. banget sih tapi. Jadi ini balik ke diri sendiri ya. Kita tuh jadi nggak saingan benar. sama siapa Itu benar, sebenarnya benar. sebagai ibu dan sebagai perempuan. Iya benar. Iya. Kita punya ciri khas masing-masing lah. Jadi memang enggak Terus yang terus paling penting sih tuh. kayak kalau dia kan tadi ya connect terus tuh sama Papio ya untuk kayak parah, keluh parah kesahnya banget, terus-terusan gitu ya. Nah kalau kamu nih itu kamu handle sendiri atau ada bantuan juga kah dari Panji untuk kayak ingat you're okay, you're fine, you're enough gitu atau gimana? Atau kamu sendiri Kalau tuh? aku juga keluh kesah banget kan ke Panji, apalagi aku ke Papa Aaron ya. Aku tuh lebih kayak aku ngedumel terus kayak apa aku mau apa nih, misalnya aku mau A gitu, misalnya aku mau makan sushi gitu, terus kayak besok berangkat pagi terus kita makan sushi, terus kita jam 12 tuh kita udah tidur gitu kan, istirahat segala macam gitu. Tapi dia kayak oh ya oke gitu kan, dia ngedengerin karena dia udah tahu aku tuh gimana gitu kan, pasti moodnya bisa berubah dalam cuman udah gitu kan, dan dia tuh ya udah gitu, dan dia tidak pernah mempressure apapun sih kayak Untuk kamu beneran kayak oh yaudah kalau kayak gitu harus sekarang loh kayak iya, gitu jadi enggak ya? jadi kayak misalnya pas pagi nih kayak aku bangun terus aku gini, tapi males gak sih mending makan di rumah gitu kan, terus mending go food atau segala macam gitu kan, terus dia kayak ya udah kamu mau apa, jadi dia tidak pernah mempressure aku akan hal yang kayak padahal aku nih yang menggebu-gebu awalnya kan, cuman ya udah diturutin gitu. Iya ya, Diturutin. setuju. Aku sama Babe juga bisa relate sama hal itu, kayak aku tuh yang tadi aku bilang about losing weight gitu ya. Itu tuh aku kayak every year kayaknya itu resolusi aku deh dari sejak saya lahir kayak sayang Sama kayak aku perempuan ya gitu. ya aku pokoknya udah bikin meal plan aku buat 6 bulan ke depan. Ini bisa lose-nya tuh 10 kilo sayang gitu. Udah Kayak, gitu. Oke, dia lagi-lagi kita emang gebu-gebu gitu ya. Tapi terus nanti 1 hari, 2 hari, seminggu tiba-tiba aku yang ciut sendiri sebenarnya. Aku yang insecure sendiri Aku kayak juga sering kayak gitu tuh. sayang. Tapi aku pengen pesen. Terus ujung-ujungnya pasti gini, ya udah pesen aja. Iya, aku pengen telur gulung. Ya udah. Mau berapa? Udah dia yang ini kayak sebenarnya Dia mengerti. padahal Setipe juga ya suami-suami setipe kita setipe. ya. Bener-bener. Ya, tapi mungkin ya itu yang memang mereka hanya bisa sampai segitu ya. Iya. Soal achieving our own goalsnya sendiri at the end of the day kita yang punya kuasa lah untuk bergerak sebagaimana kita jadi manusia yang berdaya sebagai perempuan kayak oke, kita mau gimana nih sama plan kita sendiri, nggak bisa sepenuhnya menyalahkan suami kayak Ya, kamu benar. sih nggak encourage aku, kamu nggak ini. Tapi kadang aku gimana." juga begitu kali ya. Kenapa tuh? Iya ada momen-momen gitu juga tuh. Kamu sih nggak ini, cuman again dia selalu kayak, Iya. iya kan kamu juga ini sendiri. Terus Iya, gue kayak, iya, iya iya. lagi. Iya lagi. Ngambekku jadi ngambek. Iya benar. Udah kayak Nana banget. katanya kamu mau diet nggak apa-apa nggak? Aku nggak ini gitu kalau Babe gitu sampai takut diomelin. Aku nggak pressure kamu loh ya untuk lose weight, tapi nggak Aduh, apa-apa dia udah nggak? nggak ada disclaimer gitu ya. Nah terus aku kayak suka pembenaran juga kayak nggak apa-apa, ini nanti biar nggak yo-yo diet sayang gitu. Tapi udah aku yang sedih sendiri. Setuju. Sama kan. Iya. Memang self managementnya aja ya yang penting. Nah kalau playing social media nih ya sebagai kewajiban content creator kalian berdua gitu kan. Kadang kan kalau lagi cari inspirations misalkan atau sekedar main sosmed doang gitu ya, suka muncul yang mirip-mirip nih algoritmenya as a content creator atau yang kayak tadi Rani bilang gitu ya, suka lihat orang hidupnya tertata banget kayak bangun pagi nge-gym, morning person and everything gitu. Kalian ini suka merasa kurang nggak atau justru kalian ini sudah secure as a woman tuh, kalian nggak merasa bahwa kalian yang tadi Rani bilang lagi tersaingi atau merasa ih aku bukan siapa-siapa ya gitu dibandingin orang ini nih gitu. Ya. Kalau aku sendiri mungkin adalah pikiran kayak gitu ya, kayak karena aku juga sama insecurity-nya juga tinggi ini lumayan. Papio tuh udah yang kayak enggak, kita ini pokoknya dia udah yang basically nenangin aku tuh dia banget gitu. Cuman balik lagi, oke kalau misalnya kita bandingin gitu ya, let's say kayak ini enggak kok kita juga bisa kok kayak gini. Mungkin emang dia juga punya piringnya sendiri gitu, dan kita punya piringnya sendiri juga gitu. Ya mungkin memang semua tuh udah ada porsinya masing-masing gitu, dan nggak, menurut ini selalu Papio selalu bilang ke aku ya kayak udah kita nggak usah lihat kanan kiri, tutup kuping, jadi benar-benar fokus sama diri kita sendiri aja. Ketika kita fokus sama diri sendiri, yang lain tuh mau kita dia lebih ini, mau dia lebih itu nggak akan masuk. Jadi kayak kita fokus sama diri sendiri, fokus berdua,
fokus sama anak-anak juga. Jadi itu yang bikin kita tuh kuat gitu. Jadi dari dalam lebih ke keyakinan sendiri gitu ya. Jadi kayak benar-benar kita meyakinkan diri kita sendiri kalau misalnya kita tuh oke, kok kita nggak perlu no need to feel insecure atau apapun, no need to feel lo tuh kurang dini. Sebenarnya memang secara refleksi diri tuh penting, cuman ada juga perlu juga untuk menghargai atau mengapresiasi diri sendiri gitu. Kayak gitu sih. Dan diomongin lagi sih sama Papio, pokoknya dia emang sampai kupingnya sakit kayaknya ya. Pokoknya harus find the balance ya, yes, reflection dan juga appreciation. Betul, harus balance. Betul. Kalau kamu gimana, Ren? Kalau misalnya menemukan suatu hal yang oke, misalnya bakal nyerang insecure aku nih, aku mencoba di mana sih letak gue tuh bisa emang gue nggak bakal sebaik dia, benar kata Mamisha kan, semua udah ada piringnya sendiri gitu kan, tapi kayak aku tuh gampang insecure banget, parah gitu kan, dan aku tuh jarang banget meluapkan ke Papa Aaron karena mungkin itu cuman pikiran aku karena bener-bener kayak sekelibet. Jadi misalnya aku nge-scrolling TikTok, iya, karena gitu suka kan. gitu kan kita. Iya, jadi nge-scrolling TikTok insecure sama ini, ntar lagi ada yang lebih bagus, jadi habis-habis. Tapi ntar matiin TikTok lupa gitu kan sebenarnya. Iya, sering banget tuh kayak gitu. Iya, jadi kadang itu kayak bikin kita tuh kayak ngerasa apa gue harus gini, tapi balik lagi walaupun aku udah mencoba kayak gimana pun, tapi berarti itu bukan buat kita gitu. Betul. Sih. Oke. Ya berarti memang maksudnya kita juga manusia lah ya, yang punya insecurity, punya titik lemahnya lah, masing-masing dari kita ada. Iya, it's okay untuk itu semua. Ya, that's very nice to know karena mungkin kan di luar sana juga banyak ibu-ibu yang kayak takutnya malah jadi membandingkan dirinya sama kita gitu ya. Tapi as a mama nih ya, kalau tadi kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan gitu, sekarang sebagai mama gitu. Kalau keinginan kalian sendiri gitu ya, pernah nggak mikirin kayak aku tuh pengennya anak aku tuh inget aku sebagai ibu yang kayak gini gitu? Karena pasti itu kan penting banget ya sebagai kita sebagai seorang ibu gitu. Nah, kalaupun kalian lagi merasa gagal di satu ketika, kayak misalkan kalian hilang emosi gitu ya, nggak bisa kontrol saat itu, atau kalian lagi berantem sama suami gitu, kadang suka gitu kan, kadang suka berantem sama suami, terus kayak mempengaruhi, hilang fokus dalam membesarkan anak tuh, visi misi kita kayak gimana gitu ya. Gimana kalian handle that-nya? Jadi apa yang pengen kalian tuh pengen jadi ibu yang segimana sih diingatnya sama anak-anak, dan gimana cara kalian manage kalau kalian tuh lagi kelepasan istilahnya? Waduh, kalau itu sebenarnya aku nggak ada patokan atau kiblat yang gimana-gimana gitu ya Kak. Jadi memang nggak tahu juga, mungkin emang udah ada pengaruh juga dari mama, gimana cara mamaku membesarkan aku, gimana cara orang tua Papio juga membesarkan dia gitu kan. Jadi itu semua ke-mix, dan aku tuh sebenarnya nggak ada yang kayak aku tuh harus jadi ibu yang begini, nggak, sebenarnya nggak ada yang patokan banget gitu loh. Ya sebenarnya aku juga pun belajar parenting, belajar gimana cara mendidik anak-anak, itu kan kayak learning by doing gitu ya, kayak aku lebih karena sebenarnya aku merasa apa yang diajarkan oleh orang tua aku semua tuh udah oke, mungkin aku mewajarkan gitu, mungkin mama dulu kayak gini karena memang seharusnya kayak gini gitu ya. Jadi memang aku nggak banyak apa yang aku rombak tuh nggak begitu banyak gitu. Dan ketika aku kelepasan ya again, aku pengen banget, mungkin ini satu hal yang sulit ada di keluarga aku ya, minta maaf. Jadi bahkan waktu pas sama keluarga Papio, semua tuh 3 hal ini tuh nggak pernah lupa. Please, sorry, sama tolong gitu ya. Tolong, maaf, sama apa satu lagi? Itulah thank you yang itu. Jadi pokoknya 3 itu tuh bener-bener aku kadang suka miss karena mungkin nggak terlalu yang didoktrin banget untuk bilang itu. Sedangkan di keluarga Papio aku belajar kalau misalnya mereka nih magic words lah itu. Magic words ini sangat-sangat diutamakan. Jadi kadang ada momen Pio tuh suka ngomong kayak tolongnya mana, ininya mana, saling mengingatkan gitu. Nah, ada momen itu, nah itulah yang aku terapin banget ke anak-anak. Pokoknya 3 ini tuh nggak boleh hilang gitu. Oke. Sama satu lagi aku yang nggak aku ini juga sih, mungkin dari dulu mama tuh nggak banyak yang misal buat salah, tapi kayak ada aja bentengannya kayak ya kan kamu gini, ya kan kamu ini gitu. Nah, itu yang aku pengen ubah, kayak it's okay banget untuk seorang mama untuk mengaku salah, dan karena kan kita juga manusia, dan ini juga pertama kali kita menjadi ibu gitu. Nggak ada yang ngajarin kita gimana cara ibu, nggak ada kelasnya, mungkin ada kelasnya tapi nggak saklek untuk diikutkan, nggak kayak
matematika dan segala macam, nggak saklek gitu kan. Jadi ini adalah pertama kalinya aku menjadi ibu juga loh gitu. Jadi aku kadang kalau misalkan udah nyampe keceplosan yang sampai emosi, aku ajak lagi ketemu, aku udah tenangin diri, aku ajak ketemu kayak, maaf ya tadi mama kayak gini, tadi mama ini tadi soalnya mama keselnya di bagian ini. Terus akhirnya dia mengaku juga kayak, oh ya tadi aku minta maaf juga karena aku bikin mama kesel di bagian ini, kayak gitu. Jadi komunikasi juga yang bikin kita tuh akhirnya sebagai seorang ibu nggak boleh egois untuk kita selamanya benar, dan anak juga jadi ngerti kalau oh orang tua tuh bisa bikin salah loh, dan orang tua tuh terbuka kalau misalnya memang ya mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi nanti kedepannya dia akan menerapkan itu juga gitu. Kalau misalnya melakukan suatu kesalahan, ada baiknya dia ngomong ya, dan it's okay. Gitu. Yeah, that's really good. Kalau kamu? Iya sih, biasanya kan itu berdasarkan sama apa yang kita dididik kayak gimana. Itu kan ibaratnya saat aku refleksi diri aja, saat aku kecil aku tuh nggak suka loh diginiin, nggak suka mama papa tuh bilang ini kayak yang keterlaluan. Kita tahu lah ya ketika mereka kelepasan segala macam, dan itu yang aku pelajarin sih ketika aku menjadi anak, ketika aku menjadi Zoe, Aaron atau nanti Renggo gitu ya, aku tuh suka gak sih diginiin gitu. Jadi aku tuh selalu, bahkan sampai apa ya, tidur pun nih kayak ibaratnya Zoe tidur, dia masih dikuncir. Aku tuh ngerasain, iya ya dia kan belum ngerti, pasti nggak nyaman banget gitu loh. Sampai hal sekecil itu tuh kayak, iya karena aku ngelihat ketika aku jadi anak kecil terus aku rambut aku dikit, aku tiduran kan enaknya dilepas, enaknya di ya hal-hal seperti sekecil itulah gitu. Sama aku tuh sangat-sangat mungkin dari masa kecil kali ya, aku tuh insecurean orangnya. Jadi aku pengen gimana ya biar nanti anak aku tuh jadi se-confident lebih dari aku. Jadi aku sangat-sangat bukan mewajibkan, iya sih, bikin rutin gitu untuk kayak bilang Zoe cantik banget, ya orang keren, kayak gitu loh, apresiasi words yang kayak bakal bikin mereka tuh oh ya gue cantik gitu, oh ya gue tuh supaya keren. mereka percaya, iya supaya mereka percaya diri. Dan kalau misalnya aku kelepasan, kayak pasti ada lah setiap mama gitu ya kelepasan, kayak lagi capek, lagi emosi, lagi berantem sama suami gitu, atau lagi debat lah sama suami gitu ya, aku lebih mending pisah dulu. Maksudnya aku ke ruangan sebelah untuk kayak aduh kayak gue nggak bisa nih gitu kan, kayak pas pulang malam gitu kan, dan anak-anak ternyata masih bangun sementara aku pikir aku tuh udah tidur enak nih gitu kan. Jadi aku ya pisah dulu ke kantor, aku kayak aduh capek banget gitu kan. Nah baru aku balik ke anak aku dan oh ya Awang belum bobo gitu kan. Dan pasti kan mereka saat kita capek terus kita dan mereka menginginkan waktu bersama kita, tapi kita kayak gue capek, nggak mungkin kan. Jadi ketika nanti kita kelepasan pasti mereka bakal sedih kayak kenapa sih, kan aku nungguin mama papa pulang kan. Iya kan? kayak gitu jadi, sedih sih. Iya kan, jadi aku itu nonton di satu reels gitu yang bikin aku tuh kayak oh ya ini benar juga ya kan, mereka kan pasti punya perasaannya kayak mama papa mana gitu kan. Ketika kita pulang mereka kayak excited dan kitanya tuh kayak terus gue nggak mau gitu kan kasihan gitu. Yang mereka harapkan kan adalah kita pulang main gitu loh, nggak yang cuman kita pulang kerja tidur gitu loh. Jadi waktu-waktu itu yang aku pengen dikenal anak aku adalah ya I'm a cool mom gitu aja sih gitu kan. You're a cool mom, Gen Z mom. Gitu. Oh, kita Gen Z mom. Keren banget. Ya memang betul sekali, dalam artian anak-anak itu memang mereka bakal percaya apa yang mereka dengar. Itu yang ada mereka lihat langsung tuh ini banget. Sama katanya aku tuh pernah dengar ya kayak you have to tell your kids what they want to believe. Mereka bakal percaya apapun yang mereka dengar dari orang tuanya. Kalau mereka dengar dari orang tuanya gimana sih kamu gitu aja nggak bisa, mereka akan percaya bahwa mereka punya kekurangan dalam melakukan hal sepele seperti misalkan tuang air ke dalam gelas gitu, atau bahkan sampai yang kayak kamu degree-nya, mereka akan kehilangan confidence akan dirinya sendiri gitu kan. Dan reconciliation, kata maaf, bener banget, kita nggak sempurna sebagai seorang ibu gitu kan ya. Kita kadang sering banget terlalu capek kalau lagi berantem sama suami atau lagi yang nggak fit aja badannya gitu kan. Terus kita udah habis energinya, kita nggak punya lagi tangki
cinta kita tuh udah habis untuk dituangkan ke anak. Tapi kalau saat itu terjadi, memang katanya, kata psikolog aku, reconciliation yang tanpa defense. Jadi minta maaf tanpa bilang, mama kayak begitu soalnya kamu gitu sih gitu. No, they just come to your kid dengan readiness untuk bilang, maaf ya mama kayak gitu tadi, mama sayang kamu gitu, katanya sih gitu. Nah kan ngomongin soal berantem sama suami nih ya, memang kan kadang kita kayaknya, kalau aku ingat-ingat sih ya, aku sendiri tuh paling sering kesulitan menjaga stabilisasi emosi dan juga meregulasi diri aku itu ketika aku biasanya berantem sama suami. Ya kan? Kalian gitu nggak sih? Sama. Kayak kehilangan apa ya? Kehilangan pegangan kita gitu ya. Iya, bener-bener. Merasa tuh kayak semua itu langsung nggak baik-baik aja. Langsung nggak baik-baik aja. Padahal kayaknya kalau lagi adem ayem makan Iya. nasi berdua juga. Clingy banget. Ayo Emonya deh ikut. jadi romantis gitu ya. Kalau kalian gimana tuh, kayak misal nih ya lagi berantem tapi harus tetap take content. Lagi berantem tapi anak tetap mama papa gimana tuh kalau kalian? Oke, aku ya. Aku dulu Sweet nih ya. deh. Terus aku sih kalau misalnya kalau ngomongin take content dalam keadaan yang panas ya dua-duanya ya, aku tuh lebih kayaknya aku harus, kalau aku bilang ke tim aku gitu ya, time stop. Aku pengen time stop. Gitu? Iya, aku bilang kayak misalnya aku ada argumen sama dia, terus aku kayak udah deh gitu kan, nanti dulu gitu, bentar time stop gitu. Jadi kayak ibaratnya nanti dulu nih kerjanya gitu kan, gue butuh waktu gitu setengah 30 menit gitu. Jadi aku Tenangin dulu. ya aku lebih nenangin diri dan aku tuh lebih seneng ngobrol. Jadi kalau misalnya ada tim aku, jadi aku tuh pasti ngajak mereka ngobrol, dan mereka sekarang alhamdulillahnya tuh ya walaupun memang terlihatnya seperti aku tuh sangat bad moodan gitu, tapi kan ini kan balik lagi ya, karena suami istri kan ya manusia juga gitu yang Yes, pasti of kita course. punya argumen gitu. Jadi saat aku kayak gitu dan mereka tahu aku tuh butuh di boost moodnya gitu kan, jadi mereka ngajak ngobrol, dan ketika aku ngajak ngobrol mereka bakal menyelip-nyelipkan tuh, aku udah tahu tuh pasti mereka tuh kayak ya tadi paparan nggak sengaja, Panji nggak sengaja yang kayak Jadi gitu tuh. nenangin ya, nenangin. Terus aku kayak Assuring ya, iya, jadi aku gini, gue udah tahu lu ngebelain, enggak ngebelain gitu kan, biar Jadi serba salah tuh. iya, jadi mereka juga kayak enggak kok enggak gitu kan, tapi balik lagi ya aku cuman minta time stop, jadi aku punya waktu buat diri aku, Cool down. iya, To cool down. jadi kalau misalnya sama anak juga gitu sih, kayak misalnya aku lagi capek gitu kan, atau lagi berantem atau lagi argumen lah sama Papa Aaron gitu kan. So, aku tuh kan gini, jadi aku ngelihatnya Papa Aaron tuh lebih bisa nahan emosi kalau emosi depan anak-anak ya. Kalau aku tuh nggak bisa, aku tuh berarti gitu kan, kayak Greget ya. gue mau meledak gitu kan. Jadi kayak aku mending ya kayak tadi aku Jeda dulu Step gitu. away ya, dulu. step away dulu, aku ke ruangan yang lain, terus aku ya main HP, ya aku telepon Menangin teman. gitu. Kalau aku tuh lebih kayak masih kalau nggak telepon mama kadang-kadang, jadi kayak mama Cerita kalau dia nggak, pokoknya. iya kalau nggak mama mertua, nggak harus menceritakan yang lagi sedang terjadi, tapi lebih kayak lagi ngapain gitu, mama mau kemana hari ini, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh seneng ngobrol gitu. Jadi cara aku menenangkan diri ketika aku sama suami atau paparan lagi kayak gitu, aku tuh ngobrol sih. Iya. Tapi memang istilahnya kita butuh tarikan ke realita lagi ya. Kadang karena kan kalau lagi berantem sama suami ya itu tadi kayaknya dunia runtuh banget. Everything is a mess gitu. Dan kadang kita suka stuck within our own minds gitu ya. Kalau kamu gimana, Misha? Kalau Yang aku- selalu bareng banget nih kayaknya. Nah, kalau aku nih karena semua tuh udah terjadwal ya. Jadi papi itu udah tahu besok tuh akan ngerjain apa aja gitu. Oke. Biasanya di pagi tuh aku selalu ngobrol sama dia. Kita kerjaan ini hari ini begini ya. Jadi Briefing. kita briefing, kita satuin energi ya. Jadi kayak kita harus bisa buat ini tuh jalan, oke? Jangan sampai ada ngambek-ngambek kecil tuh nanti kita bahas setelah. Jadi aku benar-benar profesional banget kalau sama Oh, oke. papi. Dan kebetulan anak-anak tuh Tiana juga udah ngerti kalau misalnya ini ini nanti kan kalian bakal kayak gitu. Dia udah ngerti gitu loh arahan dan mood tuh juga. Aku nggak mungkin kan ngajak mereka untuk untuk coba kolaborasi, tapi kalau misalnya dia juga aku nggak pernah pakai paksaan gitu. Jadi aku selalu kasih pengertian ke mereka, kita nanti akan bikin video kayak gini, kalian kayak gini ya. Dan alhamdulillah so far mereka tuh happy gitu, karena aku ngomong dari awal, aku izin untuk minta waktu mereka gitu. Jadi komunikasi sih again yang bikin aku tuh sama anak-anak dan Papio kalau kerja apa-apa tuh jarang untuk
ada bete-bete dan segala macamnya sih. Jadi memang saling ngerti, terus kayak kita saling bantu yuk, kita kerja sama yuk. Kalau misalnya kita kerja sama dengan Keywordsnya itu ya, kita saling bantu kita yuk. saling bantu gitu. Kita Itu saling karena bantu. udah kesel tuh. Kita saling bantu yuk, kita kerja sama. Kalau misalnya kita kerja samanya makin kompak, makin cepat selesai. Siapa yang mau cepat selesai? bener-bener. Mereka langsung. Oh iya, aku Oke, pernah dengar dia oke. nanya. Udah, dari situ gak bakal deh tuh ada mami ini. Ya nanti kan tapi tadi kita mau kerja sama dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai kita main lagi yang lain. Oke, Gitu. berarti Aku memang kayak skala prioritas dan juga Yes. time out ya, stabilisasi emosi dan juga kembalikan lagi tujuan kita apa. Masya Allah, tabarakallah. Nih Banyak banget insightful pembelajaran banget nih ya hari sama ini. ibu-ibu. Aku kira bakalan full kita mengeluarkan gibahan kita sama suami nih, tapi ternyata banyak banget ya yang kita bisa pelajarin. Thank you so much Mama Thank you, Zoe, thank you Mama. so Thank much you, Mama Mama Misha. Zoe. Pengen banget you, lah Mama kapan-kapan kita ngobrol lagi. Maybe Seru nanti banget. netizen have any questions that you guys want for us to Dibahas invite these ya. two again and talk again. Boleh banget. Kita tinggal komen di komen sini beforeyoumedia.com or DM Mama Zoe. Okay? See you guys next time. Bye bye.